Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang ma'rifatul insan. Mengenal manusia. Atau mengenal diri kita sendiri. Kebetulan insya Allah nanti hari ini kalau tidak salah ada agenda pemberian buku ya. Atau alat tulis untuk katakanlah lingkungan sini. Oke, itu cocok nian dengan tema ini karena kaki ujungnya itu. Kita lihat. Jadi yang pertama saya ingin tanya, ini yang hadir kalau manusia? Ada ya. Nian apa tidak? Kita jengok. Baik. Kul innama ana basyarum mithlukum. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, aku ini manusia seperti kalian juga. Itu ada di surat Kahfi ayat 110. Surat Kahfi ayat 110. Ya. Surat Kahfi ayat yang terakhir menyebutkan, katakanlah aku ini manusia seperti kamu. Manusia yang disebut di sini basyar. Basyar dalam bahasa Arab itu sama dengan jilid. Jilid itu bahasa kedokterannya integumen. Bahasa Plembangnya kulit. Nah, ya. Jadi basyar artinya manusia yang punya bentuk fisik. Yang punya bentuk fisik. Itu basyar. Oke. Nah, Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah aku manusia yang punya fisik seperti kamu juga. Maka fisik ini butuh juga fisik. Ulangi. Fisik juga butuh sesuatu yang fisik, yang materi. Maka fisik ini butuh zat yang namanya nutrisi. Oke, saya ceritakan ringkasnya. Oke, beginilah kira-kira. Manusia itu terdiri dari triliunan sel. Triliunan sel. Awal mula manusia adalah dari sel sperma dan sel ovum, sel telur. Sel sperma dari laki-laki, sel telur, sel ovum dari perempuan. Dua sel ini bergabung membentuk namanya zigot atau embrio. Nanti embrio ini berkembang jadi janin. Janin berkembang jadi bayi. Bayi lahir, tumbuh, seterusnya sampailah jadi kita orang yang berbadan besar, ganteng, cantik, dewasa ini. Jadi intinya manusia terdiri dari sel. Oke, terdiri dari sel. Dan sel ini terdiri dari 6 zat. Nah, ini kita belajar tentang basyar. Sel manusia terdiri dari 6 zat. Zat yang pertama adalah namanya karbohidrat atau gula. Ini zat pertama yang menyusun tubuh manusia atau sel manusia. Yang kedua, zat kedua adalah protein. Contohnya adalah otot-otot ini protein. Yang zat ketiga adalah lemak. Ya, kita pegang baik perut kita, semua ada lemak kalau ini. Nah, itu. Yang gemuk-gemuk cak aku ini adalah lemaknya. Oke. Kemudian yang keempat adalah vitamin. Ya, vitamin itu. Di dalam karbohidrat ada vitamin B. Di dalam beras itu ada vitamin B. Misalnya. Vitamin banyaklah. Oke. Kemudian yang kelima adalah mineral. Contohnya garam-garam. Bangsa natrium, kalium itu garam. Dan terakhir adalah air. Itulah susunan sel tubuh manusia sebagai apa tadi? Basyar. Ulangi, basyar. Katakanlah aku manusia yang punya fisik seperti kamu. Butuh berapa tadi? 6. Nah, dari 6 ini 75%-nya adalah air. Maka disebut di Al-Quran di surat Al-Furqan ayat atau di surat di surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-30 wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan setiap yang hidup ada airnya.
terdiri dari air. Jadi mayoritas kita adalah berisi air nih. Jadi kalau manusia dimasukkan ke blender, nih, maka airnya kira-kira 75%, ampasnya 25%. Itulah manusia. Karena itu Bashar membutuhkan 6 hal itu tadi. Yang paling banyak butuh air. Manusia butuh air 1 hari 1 malam adalah 10 ini. 10 wadah ini. 10 atau 12 wadah. Ini cuma 180 cc. Berarti 12 ini. Atau kalau ini ya 10 gelas ini. Itu kebutuhan manusia. Kurang dari seperti ini, maka dia akan mengalami gangguan pada badannya. Oke. Manusia juga butuh karbohidrat. Ditunjuk contoh di sini, ini ada kue. Aku nak nunjuk contoh baik, bukan langsung makan enggak nih. Nih. Dalamnya ini ada lemper. Lemper ini terdiri dari mungkin ketan atau beras yang dimasak, itu adalah karbohidrat. Manusia butuh karbohidrat untuk tenaga. Bisa datang ke pengajian ini karena ada tenaga. Maka karena memang ada karbohidrat yang pernah kita makan kemarin atau tadi malam. Oke. Kemudian atau tadi pagi sarapan. Di dalam ini juga ada vitamin. Tadi vitamin B. Bukan berarti beras vitamin B gitu kan. Nanti kalau apa namanya cacing vitamin C bukan. Ini beras itu kebetulan mengandung vitamin B. Oke. Kemudian kita butuh lagi namanya mineral. Ini pasti ada rasa-rasa asin, rasa-rasa gurih, itu adalah mineral. Ada kalium, ada kalsium, dan sebagainya. Kemudian kita butuh lagi tadi apa? Lemak. Ini pasti ada berminyak-minyak. Ini kelihatan mengkilat-mengkilat juga ini bungkusnya. Ini lemak. Jadi lengkaplah sudah. Nah, manusia sebagai bashar itu cuman butuh 4 hal. Tolong camkan. Jadi sebagai bashar, kalau kita kenal diri kita adalah bashar atau manusia yang punya fisik, itu butuh 4 hal ini. Kalau 4 hal ini kamu punya, maka insya Allah kamu akan sehat. Oke, 1. Butuh makan. Makan tadi berapa zat tadi? 6 tadi apa? Ulangi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Itu butuh itu. Oke. Yang kedua, supaya bashar badan ini sehat, maka manusia ya butuh yang namanya toharoh, bersih. Bersih. Kebersihan bagian dari iman, tapi bukan itu saja, kebersihan adalah bagian dari kesehatan. Ya, maka setiap kita melakukan sesuatu, kalau di kedokteran itu mesti cuci tangan. Selesai melakukan sesuatu cuci tangan. Sama, kita mau makan cuci tangan. Setelah makan cuci tangan. Begitu seterusnya. Pendek kata bersih. Kata Rasul pernah bilang, di depan rumahmu ada sungai mengalir, airnya deras. Kamu mandi 5 kali sehari di sungai di depan rumahmu itu. Kira-kira bersih enggak? Bersih. Maka itulah kira-kira tamsil permisalan toharoh atau berwudu. Maka sehatnya badan yang kedua setelah makan adalah menjaga kebersihan badan atau wudu. Itu aja contoh. Yang ketiga, kalau mau sehat badan ini punya jam. Badan ini punya jam, punya clock. Bahasa kerennya biological clock, jam biologi. Jam biologi manusia disebut sirkadian. Sirkadian. Karena dia bersiklus, berulang-ulang. Maka disebut sirkadian. Jam manusia itu dimulai dari kira-kira jam 4 pagi. Jadi siapapun yang rajin bangun jam 4 pagi, dia akan sehat badannya. Ini senianan ini. Anak-anakku yang masih kecil-kecil ini, kamu bangun jam berapa tadi? Baru bangun langsung ke sini tadi. Oke. Jadi rajinlah bangun sebelum subuh. Ini dalilnya clear dalam kedokteran. Dalam agama lebih-lebih lagi. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampunan pada waktu makan sahur. Makan sahur itu kira-kira jam 4. Jadi orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur adalah orang-orang yang bangun sebelum subuh. Dan ini adalah menyehatkan badan. Pada waktu subuh, sebelum subuh itu tadi, ada hormon namanya kortisol. Maka manusia akan on
Kalau manusia nggak bangun pada saat itu, maka organ tubuhnya akan mengalami banyak kerusakan. Maka banyak orang yang sakit-sakitan itu diakibatkan karena dulunya tidak rajin bangun sebelum subuh. Jadi kalau nak sehat resepnya sudah 3. Apa tadi? Makan, bersih, bangun sebelum subuh. Oke, yang keempat, tidur. Siapa yang masih ngantuk tidurlah sekarang ini. Oke, tidur antara 6 sampai 8 jam. Anak-anak tidurnya 8 jam. Jangan dikurangi. Jangan main game, jangan begadang segala macam. Oke. Nah, orang dewasa tidurnya sekitar 6 jam. Cukup itu. 4 itulah resep sebagai bashar. Al-Quran meringkasnya di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makan minumlah kamu sepuas-puasnya, ya, asal itu adalah halal dan baik. Halal dan baik, thayyib. Oke. Jadi makan minumlah yang halal dan yang baik. Yang kedua, pesan Al-Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah sampai batas, jangan berlebihan. Saya kasih contoh. Jumlah penderita kencing manis di Indonesia ini sekarang ini sudah mendekati angka 25 juta orang. Banyak tak? Penduduk Malaysia itu 28 juta. Penduduk Indonesia 280 juta. 25 juta diantaranya kena kencing manis. Kencing manis namanya kencing manis. Jadi kencing itu mestinya pahit atau manis? Pernah nyicip kencing enggak? Nah, kan? Jadi kencing itu mestinya rasanya seperti pupuk urea. Karena kencing itu terdiri dari nitrogen, urea. Ya, jadi bukan berarti aku tahu rasa kencing karena nyicip kencing, tapi karena pernah nyicip pupuk. Jadi pupuk urea itu adalah rasa, bau, dan bentuk seperti kencing itulah. Itu urea. Nah, kencing kalau jadi manis berarti gula itu tidak tersaring lagi saking berlebihannya. Berlebihan gula berarti berlebihan karbohidrat. Berlebihan karbohidrat berarti berlebihan makan. Ya, kira-kira begitu. Jadi 25 juta penduduk Indonesia itu dalam keadaan kelebihan makan. Maka kata Rasul, kalau kamu masak maka perbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetangga. Itu kalau kita tidak punya. Tapi kalau punya, tidak usah nak banyak kuahnya, sesuai baik. Misalnya, kita punya celimpungan cuma 5. Tetangga ada 10. Mak mana cara baginya? Tambahi kuah. Ya, kuahnya 2 panci kan? Nah, kaget 2 panci itu dibagilah jadi 10 mangkok. Setiap mangkok diisi setengah celimpungan. Nah, itu keperinya. Jadi maksudnya supaya kita nggak berlebihan. Subhanallah. Nah, rumus sampai di situ saja. Ini mengenal manusia yang pertama namanya bashar. Maka manusia yang berkutat cuman masalah makan minum, kata Sayyidina Ali, kedudukannya sama dengan yang keluar dari makan dan minum. Keluar dari makan dan minum apa? Ada 2. 1 kotoran, kedua muntahan. Benar? Muntahan mampu tak? Mampu. Kotoran mampu tak? Nah, itulah kalau orang sibuk hidupnya cuman untuk makan. Maka di Al-Quran yatamatta'u ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan. Jadi na'udzubillah, manusia dalam hal punya fisik sama dengan hewan. Jadi kalau kita berhenti di situ saja, berarti kita hanya seperti binatang. Lanjut, yang kedua. Hal ata 'alal insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Di surat Al-Insan, surat nomor 76 dikatakan, belum datangkah kepada manusia masa di mana kalian dulu adalah belum berbentuk apa-apa, belum berbentuk manusia. Maka manusia yang kedua disebut insan. Tadi yang pertama disebut bashar. Yang kedua disebut
insan. Insan, manusia juga terjemahannya, adalah manusia yang punya 3 hal. Ini tolong camkan, manfaatkan ya. 1, punya akal. 2, punya hati. 3, punya hawa nafsu. 3 ini. Ini adalah insan. Kalau kita ulang ke belakang, kalau Bashar tadi punya fisik yang butuh makan minum tadi, cuman itu. Kalau sekarang insan punya 3 hal ini, yaitu akal, hati, dan hawa nafsu. Saya terangkan ringkasnya. Ya. Akal gunanya untuk berpikir. Akal gunanya untuk berpikir. Nah, berpikir ada 6 tingkat. Berpikir ada 6 tingkat. Jadi, kalau baca berpikir tingkat ke-6 berarti kamu cerdasnya. Kalau berpikir tingkat 1 baik berarti ya lumayan lah. Ini. Kita sebut lumayan baik, jangan lah ini. Kalau tidak berpikir berarti balik lagi derajatnya seperti hewan tadi. Oke. Ulangi, berpikir itu ada 6 tingkat. 1, ringkas saja ini. Berpikir paling rendah namanya tahu. Cari tahu itu berpikir paling rendah. Naik lagi ngerti. Naik lagi ngerti. Itu tingkat 2. Ya. Naik lagi adalah mampu menerangkan. Pacak nerangkan. Nah, itu berpikir tingkat berapa? 3. Berpikir tingkat 4 mampu menganalisis. Menghubung-hubungkan satu dengan yang lain. Ulangi, analisis itu menghubungkan satu dengan lain. Contoh, ya, ini dihubungkan sama manusia tadi. Manusia butuh air. Kalau ini diminum hilang hausnya. Maka hubungan antara air dan manusia adalah hubungan yang ya manusia membutuhkan air. Itu analisis namanya. Oke, itu tingkat keempat. Tingkat kelima adalah punya ide. Punya ide. Mendirikan perguruan Al-Furqan ini. Mendirikan rumah sakit Ar-Rasyid. Ya, itu semua butuh ide apa tidak? Butuh ide. Saya dan istri mendirikan sekolah alam. Itu juga membutuhkan ide. Itu namanya tingkat kelima dari berpikir. Dan yang paling tinggi tingkat berpikir adalah muhasabah, yaitu evaluasi. Orang yang mampu melakukan evaluasi adalah orang yang paling jenius, orang yang paling cerdas. Jadi itulah gunanya akal. Jadi udah tahu gunanya akal untuk apa? Untuk berpikir. Berpikir ada berapa tadi? 6. 1, tahu. Saya kasih contoh dari segi agama. Kita tahu enggak rukun Islam ada berapa? 5. Nah itu sekedar tahu. Sekarang ngerti. Rukun Islam kedua apa? Sholat. Oke, rukun Islam kedua adalah sholat. Itu baru tahu, kita naikkan. Sholat adalah, ayo, kan pernah kita di sini belajar bicara fikih sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Oke, tambah ngerti atau tidak? Takbiratul ihram, takbir adalah mengagungkan Allah, ihram artinya haram. Pakaian ihram adalah pakaian haram. Ya. Masjidil Haram adalah masjid haram. Haram di situ kalau diterjemahkan adalah nggak boleh. Berarti kalau sudah takbiratul ihram, nggak boleh lagi ribut, nggak boleh lagi banyak gerak, nggak boleh lagi banyak cincong. Maka namanya adalah tumakni. Nah, itu kalau ngerti sholat. Kemudian sholat diakhiri dengan salam keberapa? Salam yang pertama. Maka setelah selesai sholat, setelah salam pertama, berarti orang sudah selesai sholat. Setelah selesai sholat, boleh tidak orang itu menghidupkan handphone? Boleh. Boleh tidak orang itu salam-salaman? Boleh. Jadi ngapo kamu nak ribut-ribut? Ada sebagian orang Islam itu tidak boleh.
Bid'ah habis sholat itu salam-salaman. Siapa ngomong? Habis salam itu boleh buka handphone. Boleh tidak ke toilet? Boleh. Ngapa tidak boleh salam-salaman? Gara-gara itu kan? Nah ini logika-logika ini dibangun, itu ngerti namanya. Contoh lagi, ngerti. Ngerti ini. Toharoh adalah suci dan bersih. Bersih artinya tidak ada kotoran, suci artinya tidak ada hadas dan najis. Hadas ada dua, hadas apa? Besar dan kecil. Najis ada tiga, apa saja? Mughaladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Oke. Jadi itu adalah ngerti. Tingkat keberapa dari berpikir tadi? Kedua. Tingkat ketiga apa? Mampu menerangkan. Jadi di Al-Qur'an dikatakan gini, ya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Berarti orang tuanya bisa nggak nerangkan tata cara sholat kepada anaknya? Nah itu kira-kira begitu. Jangan sampai kita ngomong, nak sholatlah. Nanti anaknya nanya, mak mana pak sholat pak? Tidak tahu juga aku. Maka tingkat ketiga dari berpikir mampu menerangkan. Tingkat keempat dari berpikir mampu menganalisis. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa berbuat baik akan dapat kebaikan. Siapa berbuat jahat akan dapat keburukan. Kan kira-kira begitu. Nah ini semua adalah analisis. Jadi tenang aja hidup ini. Jadi kalau kita ini misalnya mohon maaf ibu-ibu diajak uang, mak mana kira-kira? Balas tak? Biasanya kalau diajak uang balas tak? Ya dirasani uang balas tak? Kaget ada wong ini wong nih, ini namanya namimah, tukang adu domba. Ngomong, bu, ibu itu dirasani oleh ibu yang di sana itu kan. Kapan? Kemarin. Kata ibu itu, ibu ini jelek, ini. Itu kata yang manas-manas ini tadi. Nah, kaget ibu ini terpancing pula. Memang Yonian, dia tuh jelek nian juga. Memang ini lebih jelek dari aku. Nah, kaget wong ini beredar lagi ke sana lagi, ribut lagi. Padahal yang seperti ini adalah keburukan tidak perlu diteruskan. Misalnya ada orang ngomong, ya, hei kamu itu diomong oleh orang itu, kamu itu jelek. Ya tidak apa-apa, jelek-jelek mah ini ciptaan Allah. Selesai kan? Kira-kira seperti itu. Itu kemampuan analisis namanya. Sejelek-jelek manusia ciptaan Allah atau bikinan cinde? Ciptaan Allah. Sebagus-bagus manusia juga ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kenapa mesti diejek dan sebagainya? Jadi intinya itu analisis. Contoh, kalau kita mendidik anak-anak kita sekarang ini, maka suatu saat ini akan ada kita metik. Yang paling bagus investasi di dunia ini adalah pendidikan. Ulangi, pendidikan. Seperti sekarang ini kan tidak karuan galau nih. Tidak karuan galau. Contoh ini, orang lebih mementingkan apa ini? Sekarang ini aneh ya, orang yang judi online itu dikasih bansos. Bahasa kerennya dikasih modal. Nah, itu bayar. Nah. Mahasiswa yang kuliah kesulitan bayar apa? UKT, uang kuliah, disuruh ngutang online. Mau gitu. Apa itu yang utang online itu pokoknya lah. Pinjol. Pinjol. Aneh negara ini. Aneh negara ini. Yang benar tadi yang mesti dikasih bantuan yang mana? Yang mahasiswa, bukan yang beju. Di Singapura yang judi online dihukum ya, didenda sekitar berapa ya? $1.200 Singapura. Sekitar 12 juta. Atau lebih. Kemudian dikurung 2 bulan atau 3 bulan mah itu. Kalau di sini tidak. Makin judi online makin kena dapat sumbangan bansos tadi. Ya Rabbi Karim. Jadi milih mana? Milih judi online. Nah, itu analisis. Ya, itu analisis. Masya Allah. Nih. Maka kita harus sekali lagi mampu menganalisis. Oke, yang nomor 4. Nomor 5, punya ide. Kita harus punya ide. Ini bagus, banyak punya ide. Apa idenya?
membuat sekolah, membuat ini, itu supaya orang itu bisa belajar. Itu ide, itu keren itu. Itu nomor 5, kecerdasan kelima. Kecerdasan terakhir adalah yang paling tinggi, evaluasi, mampu muhasabah. Contoh, mohon maaf nih. Ada salah satu rekaman. Ini rekaman asli nih. Rekaman asli salah satu pejabat di bidang obat-obatan ngomong, waktu ditanya, "Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang anak-anak yang rusak ginjalnya, mati karena rusak ginjalnya, karena minum obat yang ternyata obat itu ada racunnya?" Yang kemarin itu, yang orang berapa, ada 100-an anak kan itu yang mati karena ginjalnya rusak karena minum obat turun panas. Pertanyaan saya, setiap obat yang beredar mestinya sudah ditandatangani oleh siapa? BPOM. Nah ini bosnya BPOM ditanya, bagaimana pendapat Ibu? Dijawabnya itu blessing in disguise, bahasa Inggrisnya. Itu adalah keberkahan dari Allah. Mana kira-kira? Jadi kalau kita mestinya evaluasi, sampai ada orang nanya, coba kalau itu kena adalah anak Ibu, mana? Kalau kena itu cucung siapa? Cucung Ibu, mana kira-kira? Itu evaluasi, cara evaluasi begitu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, kepada negeri ini, kepada siapapun, itu mikirlah evaluasi. Mana kalau itu kena ke kita. Itulah kemampuan evaluasi. Itu berpikir paling tinggi. Baik. Jadi al-insan tadi satu punya akal. Sudah kita bicara berpikir. Ada berapa tingkatan berpikir? 6. Yang kedua, al-insan itu punya hati. Hati digunakan untuk memutuskan. Tolong camkan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluhu ala fahiya qalbun. Itu kata Rasul. Ingatlah, hati adalah untuk memutuskan. Jadi akal ini tadi mikir banyak pilihan. Ulangi. Akal, ini akal berpikir menyebabkan banyak pilih. Nah pilihan yang banyak ini misalnya pilihannya ada 5, maka hati memilih 1 di antara 5 pilihan. Itulah fungsi hati. Maka ibu-ibu, pernah enggak ibu-ibu sholat istikharah? Istikharah itu nak milih, itu enggak pakai akal, harus pakai hati. Karena yang memutuskan, memilih adalah hati. Itu tolong camkan. Nah, karena itu supaya pilihan kita, keputusan kita itu bagus, maka hatinya harus bersih. Harus bersih. Hati yang kotor adalah hati yang kalah oleh hawa nafsu. Ini yang ketiga pelajarannya. Ulangi tadi. Insan adalah ada akal, ada hati, ada hawa nafsu. Oke. Hati tempat fungsi untuk memutuskan. Hati yang bersih, maka keputusannya akan tepat. Hati yang kotor, keputusannya akan jelek. Hati yang kotor itu kotor karena kalah oleh hawa nafsu. Atau hawa nafsu bahasa lainnya keinginan. Hawa nafsu itu nama lainnya adalah keinginan. Nih, Masya Allah. Hadirin, contoh misalnya ini. Saya prihatin. Maka kita harus bertahan. Sekolah-sekolah macam kita ini swasta, ini harus tetap lurus saja. Karena dalam kurikulum sekarang udah mulai digeser. Pertama kemarin pakai Merdeka Belajar. Bahasa kerennya Merdeka Belajar itu sekendak-kendak kamu. Itu senianan. Yang kedua, mulai didegradasi. Pelajaran agama mulai ditiadakan. Kemudian sekarang mulai bergeser lagi. Pelajarannya juga, pelajaran budi pekerti juga mulai ditiadakan. Terus begitu. Lama-lama manusia hanya menjadi, mohon maaf, turun dari insan jadi bashar. Bashar tadi sama dengan apa? Binatang. Paham nih? Ini harus kita lawan, bukan ngelawannya dengan ribut-ribut, tapi ngelawannya tetaplah kita mendidik anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, di sekolahan ini, di sekolah tempat saya, itu didiklah tetap dengan akhlak, dengan agama, dengan iman, dan seterusnya. Oke, paham?
Jadi keputusan hati tetap begitu. Walaupun harus susah payah. Walaupun kita harus susah payah. Masya Allah. Saya paham ini. Ya kalau orang misalnya punya usaha sekolah swasta macam sini di Al-Furqan, tempat kami juga itu kira-kira hidupnya itu tergantung bantuan pemerintah atau usaha kita dewek. Itu lebih bersih, itu keputusan hati. Di sinianan, suatu saat kami pernah disumbang BOS. Dana apa tuh BOS ya? Dana BOS ya. Dana BOS itu kami dikasih sekitar berapa waktu itu? 60 juta. Banyak enggak? Banyak ya? Banyak. Tapi suruh tanda tangan 100 juta. Oh, nah gara-gara. Ini asli ini, kisah nyata ini. Suruh tanda tangan 100 juta, tapi duitnya dikasih. Jadi saya ajari, bukan ke saya kan, kami kepala sekolah saya ajari. Tanyakan, 40-nya kemana? Nih. Dijawab oleh mereka orang Diknas. Tidak usah tanya-tanya, pokoknya galak dah, kan 60 lumayan. Terus kepala sekolah lapor saya lagi. Saya jawab, ini keputusan hati namanya. Njuk tahu, kami tidak nerimo yang mak ini. Titik, itu bahayanya. Kamu buat pernyataan, tanda tangan meterai, kamu tidak nerimo mak ini. Kaget balak, sisip dikit diperiksa, itu namanya korupsi. Kalaupun tidak diperiksa sebagai korupsi, Allah mencatat. Jadi tidak usahlah diterima. Nah akhirnya kepala sekolah ngomong lagi, Diknas, kami tidak terima ini. Lolo kamu lain ben nerimo. Kamu tidak nerimo. Ini masalah hati. Ulangi. Hati untuk memutuskan. Saya nggak habis pikir. Aduh. Anak ini sekolah sudah bagus di tempat kami. Ngaji. Kan di kami ada ngaji, ada segala macam. Nih. Tahu-tahu pas SMP, SMA atau SMP yang salah. SMP dimasukkan ke sekolah Kristen. Saya tanya orang tuanya, ngapuilah kamu masukkan itu ke sekolah Kristen? Nak dapat apa? Katanya lebih bagus. Bagus apanya? Ini hati. Ulangi, di Al-Quran dikatakan di surat Al-Furqan ayat 23, haba'an mansura. Seluruh nilai orang kafir itu nol. Ulangi, seluruh nilai orang kafir itu nol. Jadi berapapun dikali nol sama dengan orang kafir yang kaya dikali nol sama dengan nol. Orang kafir yang ganteng dikali nol, ganteng kali nol sama dengan ganteng. Nol. Nah. Orang kafir yang berjaya, jaya dikali nol, nol. Itu, maka iman ini penting. Kalau disekolahkan di tempat yang aneh-aneh segala macam itu yang tidak ada pelajaran agama kita, mana coba kira-kira? Lama-lama mau anak ini. Pacak luntur, bingung nanti. Maka inilah keputusan hati. Jadi hati-hatilah dengan hati. Hati fungsinya untuk memutuskan. Memutuskan mesti bersih hati. Bersih hati berarti karena zikir. Tapi kalau hatinya kotor berarti karena dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu selalu pengen kita, ya, pengen keputusan-keputusan kita jelek. Ada di Al-Quran surat nomor 12, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu. Dan aku juga punya hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Illa marrahima rabbi. Tetapi hawa nafsu ini, ya, aku kendalikan dengan kasih sayang Allah. Artinya zikir, ingat Allah. Maka di Al-Quran dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hati akan jadi bersih kalau kamu ada zikir. Nah, selesailah kita belajar tentang insan. Ini yang kedua. Ulangi, insan tadi adalah punya akal untuk berpikir, yang 6 tingkatan tadi. Punya hati untuk memutuskan. Hati memutuskan itu bagus kalau hatinya bersih. Hati memutuskan jelek kalau hatinya dikuasai hawa nafsu. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Ya, orang cuma ngejar materi, orang cuma ngejar ini segala macam, tidak mengejar iman, tidak mengejar hal-hal yang berkaitan dengan iman. Naudzubillah. Oke, itu insan. Selesai.
Jadi yang disebut insan adalah orang yang punya akal, punya hati, punya hawa nafsu, yang semua itu bekerja dengan bagus. Yang jadi rajonya siapa? Hawa nafsu atau hati? Hati. Oke. Yang terakhir, ketiga. Manusia disebut di Al-Quran sebagai ya ayuhan nas, annas, makhluk sosial. Di Al-Quran surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semuanya dijadikan pasangan. Jadi sosial, bukan individu. Kalau sendiri-sendiri namanya individu. Ini individu, ini individu. Ini menikah jadi sosial. Tatanan sosial yang paling kecil namanya rumah tangga. Paham? Ulangi. Ini bujang. Ini disebut individu. Ini gadis disebut individu. Bujang gadis menikah membentuk rumah tangga adalah struktur sosial paling kecil. Jadi sudah disebut sebagai makhluk sosial. Bahkan Rasul menyebutkan orang yang belum menikah disebut setengah agama. Orang yang sudah menikah berarti menyempurnakan setengah agama. Ini setengah jadi satu. Jadi sosial. Ini penting nih. Maka yang paling tinggi dari manusia adalah makhluk sosial. Oke. Itu yang tadi simpulannya. Kalau hari ini kita akan memberikan santunan atau apapun, itu dalam rangka makhluk sosial, insan atau bashar. Makhluk sosial. Itu ceritanya. Jadi yang paling tinggi ini, maka senanglah kalau kita ini bisa berbuat baik untuk orang lain. Maka kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik dari manusia adalah yang bermanfaat untuk lingkungannya. Contoh yang ringan saja untuk lingkungannya. Ini saya lihat dari depan sampai ke sini bersih. Nanti kalau ada sampah misalnya, itu walaupun kita bukan tukang sampah, kita lihat sampah bagusnya kita ambil. Jangan ngomong, bukan aku juga, yang tugas mah itu. Maka bermanfaatlah jadi manusia. Minimal juga tidak membuang sampah sembarangan. Rasul di masjid tidak pernah sisiran. Rasul kalau sisiran keluar masjid dulu baru nyisir rambutnya. Rambutnya Rasul panjang. Kenapa? Karena Rasul tidak ingin rambutnya rontok di masjid. Jadi kita ini ada makanan di masjid. Maka adik-adik, anak-anakku semua, gitu kalau kamu makan di masjid ini harus bersih. Kenapa? Supaya kita jadi orang yang bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat itu tidak ngotori lingkungan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak persahabatan, tidak merusak atau mengganggu binatang dan segala macamnya. Maka di Al-Quran itu kalau orang pergi haji, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil haj. Kamu jangan merusak, jangan ngomong kotor mengganggu manusia, merusak mengganggu lingkungan. Jidal juga merusak tatanan sosial, berdebat. Nah intinya jadilah annas, makhluk sosial. Jadi karena itu tingkatan yang paling tinggi adalah menjadi annas. Simpulannya pagi ini kita sudah belajar tentang ma'rifatul insan, mengenal manusia. Manusia adalah bashar, yang paling bawah. Bashar adalah makhluk yang butuh makan dan minum. Naik lagi insan, makhluk yang punya akal, hati, dan hawa nafsu. Naik lagi makhluk sosial, yaitu annas. Nah, kalau kita sudah bisa berfungsi ini semua, itulah sebenar manusia. Ada tak? Wong kayo tak peduli. Ada tak? Ada. Itu berarti belum annas. Ada tak? Wong yang ganteng, fisiknya bagus, tapi lolo. Ada tak? Ada. Berarti dia bukan insan. Kira-kira begitu. Ini sekasaran kira-kira begitu. Tinggi, besar, ganteng, tapi lolo. Karena tidak belajar-belajar. Maka dia hanya bashar, tapi bukan insan. Oke. Kalau namanya insan tadi ada akal, ada hati, ada hawa, pastilah cerdas mestinya. Sama tadi itu. Ada orang kaya tapi tidak pernah berkontribusi sama lingkungan, sama masyarakatnya. Berarti dia baru cuman insan baik, cuman
bashar baik tapi belum an-nas. Maka di Al-Qur'an dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mampu menolong tapi nggak mau nolong. Wa yamna'unal ma'un artinya mampu menolong tapi nggak mau nolong. Ada tidak wong mampu menolong tapi tidak mau nolong? Ada. Maka manusia yang disebut An-Nas adalah orang yang justru kadang-kadang tidak mampu pun berusaha menolong. Contoh, kita tidak mampu pergi ke Palestina. Mana cara nolongnya? Doa atau ngedarkan apa itu? Infak kan gitu. Itu yang kita lakukan. Itu benar. Tapi ada enggak ke Palestina mampu, nah ini mampu segala mampu, tapi malah ngato, ada enggak? Aduh, kan seperti itu. Jadi inilah An-Nas. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang Al-Insan, Bashar, dan juga An-Nas. Semuanya disebut manusia. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah ilmu kami, karena disinilah terletak kebaikan kami. Wahai Allah, perbaikilah dunia kami, karena disinilah kami mencari nafkah. Perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami akan tinggal selama-lamanya. Wahai Allah, jadikan sisa umur kami tambahan kebaikan, dan jadikan kematian bagi kami istirahat dari kejahatan kami. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la dainan illa qadaita, wa la maridun illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang atau amanah di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan ada harapan kami, kebutuhan kami di dunia dan di akhirat kecuali Engkau mengabulkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.